Puji Tuhan Kristus Yesus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Apa kabarnya semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap ketika saya berdiri di tempat ini lagi, Bapak Ibu Saudara nggak bosan. Masih ingat dengan saya Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Berarti saya diterima ya. Amin. Mari
Engkau bekerja dan berkarya di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Semua mengalami lawatan-Mu, semua dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami saat ini Tuhan menerima kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Apapun yang membelenggu setiap kami Tuhan, kami mau lepaskan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya melihat api yang menyala-nyala di tengah-tengah kita. Amin. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana gereja Tuhan itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada kemerdekaan di tempat ini. Amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Coba katakan, kamu orang yang merdeka. gereja ini terpanggil
dipanggil untuk sebuah kegerakan yang ada. Amin. Jangan pernah takut sendiri. Amin. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Amin. Bahwa hari ini adalah hari pembebasan. Amin. Mau dibebaskan? Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara dibebaskan. Amin. Haleluya.
ada yang mau bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan? Ada Bapak Ibu? Ada? Oh, kalau tidak ada, oke. Kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kita. Ini kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami Tuhan terlalu jauh Tuhan berjalan menurut keinginan kami Tuhan. ada pemulihan. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Terus ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, tolong kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Kami percaya ya Tuhan, setiap firman yang ditabur ya Tuhan, itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguasai hati kami, hati anak-anak-Mu, hati jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hari ini juga ya Tuhan,
Engkau memurnikan hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Masih ingat ya? Nggak asing. Lagu tadi itu terinspirasi dari Mazmur. Ada yang masih setia membaca Alkitab? Amin ini baca atau bolong? Baca. Amin, puji Tuhan. Makin ditambahkan yang baca dengan setia, ya. Mari kita buka Alkitab Mazmur 139. Sudah dapat ya saudara-saudara? Ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Doa ini Daud hadapkan ke Tuhan. Ya. Perikop daripada firman ini di Alkitab ditulis doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Nah, jika kita terus ya Tuhan mengeruk, terus mengkoreksi hati kita, menyelidiki hati kita, maka seringkali kita ini di hadapan Tuhan itu tidak benar. Seringkali hati kita itu mudah terkontaminasi dan berubah dan tidak pernah konsisten sama Tuhan. Misalkan hari ini kita on fire sama Tuhan. Besok belum tentu. Tiba-tiba keluar kita dapat WA, ada orang marah-marah sama kita. Hati kita berubah. Atau kita punya masalah, tiba-tiba hati kita langsung merasa, Tuhan saya udah doa, Tuhan saya udah ngikutin ibadah, saya sudah bersembah, saya sudah berpulang, tapi kok kamu nggak tolong aku? Artinya kadang-kadang hati kita itu seperti menuntut Tuhan untuk segera menolong, dan sepertinya kalau Tuhan nggak menolong, artinya Tuhan tuh nggak baik sama kita. Nah, mari kita selidiki hati kita, benar nggak seperti ini? Kadang-kadang kita nggak sadar, yang penting nih kita nggak nyakitin teman kita nggak nyakitin pasangan kita, istri kita, suami kita, tapi kita lupa bahwa seringkali kita menyakiti hati. Dan seringkali waktu kita dikoreksi dengan orang lain, kamu nggak boleh gitu, kamu tahu apa? Itu jawaban yang sering. Kamu nggak pernah ngerasain apa yang aku rasakan. Nah gitu ya. Tiba-tiba sepertinya Tuhan itu terdakwa. Seringkali saya tuh kalau konseling orang, orangnya itu ngomong dari A sampai Z, ya. Tiba-tiba terus saya tanya sama Roh Kudus. Kalau secara manusia, saya tuh rasanya stop, berhenti, kan gitu. Tapi kan nggak mungkin. Nah, ngomong-ngomong, bla bla bla, udah selesai. Terus saya bilang, menurut kamu Tuhan itu baik apa enggak? Enggak baik. Wah, terus kok enggak baik? Kenapa? Ya karena saya sudah misalkan 5 tahun berdoa, tidak pernah ada jawaban. Suami saya sampai hari ini pergi. Terus saya bilang, nah, artinya Tuhan itu bukan tidak tahu jawab doamu, tidak dengar doamu, tapi Tuhan itu mau kamu terus berdoa supaya pada saat suamimu kembali itu
sudah berubah semua. Nah, kalau suaminya kembali 5 tahun masih seperti itu, malah sakit hati, ya kan? Tapi seringkali kita tuh punya hati pikiran yang berbeda dengan cara berpikir kita. Kita buka lagi. Kalau saudara baca ya di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, saya minta WL kita ya, suaranya kan bagus ya, biar dia yang baca. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dari situ ketahuan ya, Daud itu meminta Tuhan menyelidiki hati. Biarlah hari-hari ini kita menyelidiki hati kita. Sudahkah kita menyenangkan hati? Daud itu pemazmur itu berkata, a man after God's own heart, meminta Tuhan untuk selidiki hatinya. Berarti ada satu hal yang penting. Pertanyaannya mengapa? Ya. Daud minta diselidiki hatinya, Daud minta apa yang harus dia lakukan supaya Tuhan senang, apa yang Tuhan membuat Tuhan bisa dia menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup. Dan kalau kita baca terus sepanjang umur hidupnya, Daud tidak pernah mengecewakan Tuhan. Sekalipun dia berbuat salah, dia langsung berbalik dari jalannya dan dia tidak pernah malu untuk mengakui dosa-dosa. Seringkali kita sembunyikan dosa kita. Seringkali kita gampang menuduh orang. Seringkali berkata, ini firman bagus buat dia tuh, bagus buat ini tuh. Tapi nyatanya kita waktu kita menuduh sebenarnya firman itu bagus buat diri kita sendiri, bagus buat saya juga. Jadi saya percaya, tidak kebetulan saya tuh kalau disuruh kesini tuh sebenarnya deg-degan. Kalau cuma main nggak apa-apa, tapi itu selalu ada yang bilang misi firman ya. Itu saya deg-degan. Saya sampai tanya, Tuhan, ini pasti nanti saya disuruh misi firman. Firmannya itu apa? Kan gitu. Terus tiba-tiba tuh hari-hari ini kan saya sedang belajar tentang karakter Kristus. Terus selidiki hati saya. Udah. Nah, Ibu Gembala yang baik hati ini menanyakan tiba-tiba, judul firmannya apa? Saya kan jadi bingung lagi, pusing kepala saya. Firmannya apa? Tiba-tiba, yaudah selidiki hati. Ya, kita mulai baca. Kenapa hati kita seperti itu dan kenapa Daud juga minta diselidiki? Kita buka Markus 7 ayat 21 sampai 22. Gak apa-apa ya, hari ini banyakkan firman ya. Ayat. Hari Gembala kita Pak Bang membacanya. Markus 7 ayat yang ke 21 sampai 22. 21 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, dan kesombongan, kebebalan. Ya. Itu begitu banyak tuh. Ini masih banyak kalau mau diretelin gitu ya istilahnya. Jadi hati itu, pikiran itu bisa tiba-tiba gini, saya pengen makan ini.
Ini kan dari hati kepengen toh, kepengen muncul dari sampai pikiran, dari pikiran terjadilah transaksi, belilah makanan yang kita mau, kan gitu ya. Tapi kalau kita misalkan melihat teman kita punya motor yang bagus, terbaru, tiba-tiba dari hati aku ya pengen, nah mulai di pikiran dia duitnya dari mana ya, wah sudah mulai curiga. Terus jangan-jangan ini dia korupsi, wah mulai lagi, ini nambah terus ya. Itu dari hati tuh. Hati ini kita perlu filter, ya, perlu saringan. Kalau itu di kamar mandi atau di dapur kan ada saringan air ya. Kalau airnya pas lagi keruh, itu saringan air pun ya air yang keluar tetap jernih karena ada saringannya. Tapi saringannya jadi kotor, ya kan? Begitu juga hati ini perlu disaring. Begitu ada pikiran yang tidak bagus dari hati itu, saya kepengen itu, langsung minta ampun. Tuhan ampuni saya karena saya jadi iri. Harusnya saya senang melihat teman saya itu diberkati. Harusnya saya senang Pak Gembala saya diberkati. Harusnya saya senang Pak Hasan diberkati. Ya kan gitu, ya. Ini saya karena kenal. Betul? Atau Deborah diberkati, ya. Jangan iri. Iri itu membuat jadi pikiran kita jahat. Pikiran kita seringkali menuduh orang lain. Walaupun orang lain itu sebenarnya enggak kenapa-napa. Ada, ya. Kadang-kadang ini loh, yang kebanyakan kayak gini ini perempuan, ya. Orang nggak ngomongin bisa jadi ngomongan, gitu. Kadang-kadang bisik-bisik, gitu. Ngomong-ngomong padahal sebenarnya bukan ngomongin itu orang. Tiba-tiba orang itu ngeliatin pasti dia ngomongin saya. Ya, nuduh. Terus datang deh. Ini udah begitu datang, ini dua orang ini diem. Nah, jadi masalah kan? Begitu jadi masalah. Tadi ngomong apa sih? Gak ngomong apa-apa, cuma gitu bercanda apa? Enggak, dah. Marah nih, hatinya udah gerungsung nih, gitu. Hatinya terus dia pergi cerita sama temennya lagi. Itu loh, orang itu ngomongin saya, tapi aku nggak tahu ngomongnya. Gak padahal nggak ngomong. Itu kalau orang tertolak itu seperti itu. Jadi saya harap saudara-saudara di tempat ini tidak ada yang tertolak. Apalagi saya, jangan ditolak ya. Jadi saya harapkan mari kita selidiki hati kita masing-masing. Lagu tadi itu bagus. Seringkali saya kalau nyanyi lagu itu saya nangis. Tuhan, hati saya ini gak beres. Bereskan, murnikan. Tuhan bentar lagi datang. Tapi saya nggak tahu Tuhan datangnya kapan. Tapi saya percaya satu hari Tuhan datang dan Tuhan melihat waktu hati kita penuh dengan kemarahan, kepahitan, kecewa. Percaya itu kita nggak masuk ke Firdaus surga. Tuhan nggak suka. Ingat doa Bapak kami. Kita harus mengampuni yang menyakiti. Ya, jadi saya minta dengan firman yang saudara setiap hari baca dan lapor, itu tuh mengubah hidup kita, mengubah mindset kita, mengubah semua kita, sehingga kita itu dibarui dari hari ke hari, ya toh? Kalau kita sudah dibarui hari ke hari, maka kita nggak perlu nginjilin orang. Orang akan melihat nih misalkan ya, mungkin dulu, maaf Pak Hasan lagi, ya. Pak Hasan ini dulu pemarah, ya. Setelah dia kenal Tuhan Yesus, dari minggu ke minggu dia berubah. Dari mungkin punya toko ya, pelanggan ini cerewet, tadinya pasti ini kamu nggak ini, sekarang ya, jadi sabar. Jadi ini artinya kan ada perubahan dong. Kenal Yesus banyak berubah.
Nah, terus orang-orang sekitarnya, Pak Hasan sekarang ya berubahnya karena jadi sabar, tidak marah-marah, wah jadi pokoknya murah senyum, baik, Suka memberi. dan tidak sombong, kan gitu ya. Nah, tiba-tiba orang akan tanya gini, biasanya yang saya tahu, kok kamu sekarang berubah? Itu klise. Berubah bagaimana? Misalkan nih Pak Hasan, jawabannya, ya berubah sekarang saya lihat kamu sabar dulu. Sejak langsung Pak Hasan itu bisa jawab. Sejak saya baca Alkitab, saya sepertinya itu harus berubah. Tanpa saya sadar, oh ternyata saya sekarang berubah. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Iya toh. Nah, terus akhirnya kok gitu? Gerejanya di mana? Ditanya lagi. Iya, saya ikut gereja. Di mana istri saya pergi? Di mana tuh GPS? Terus langsung kan, orang tuh akan tanya mendetil. Gembalanya siapa? Oh, Pak Yosua. Terus sama Ibu Lydia Christine yang sering ketawa. Wah, itu nginjil nggak? Tiba-tiba orang itu berkata, mau dong saya diajak. Itu yang terjadi. Penginjilan itu tidak perlu. Kamu mau terima Tuhan Yesus nggak? Kalau nggak terima Tuhan Yesus, masuk neraka. Lah itu nakut-nakutin apa, Pak? Itu sering kali. Saya itu dulu pertama juga gitu. Saya tuh, kamu tuh harus berubah. Kamu tuh harus ikut Tuhan Yesus. Kalau nggak masuk neraka, kan saya bingung. Neraka itu apa sih? Kan belum bertobat. Terus itu loh, api. Oh, terus dia harus berubah. Caranya ke gereja. Memang gereja aja yang bisa membuat berubah. Lah kamu aja kayak gitu. Ya, jadi berantem ya. Nah, tapi waktu saya melihat teman saya yang lain, adik saya tiap hari, wah adik saya itu orang nomor 1 yang membuat keluarga itu bertobat. Dia puasa, dia berdoa, dia terus rajin. Sampai satu hari itu dia membawa saya ke gereja. Dan hari itu saya merasakan puji-pujian, penyembahan itu menyentuh hati saya. Dan saya melihat adik saya itu begitu takut. Di saat itulah saya mau ikut Tuhan. Ya, jadi tidak usah nginjilin ya. Kalau memang ada karunia menginjili ya tidak apa-apa. Tapi seringkali nih ya, saya boleh lihat muka-muka kalian nih ya, wajah-wajah kalian ini ya. Kalau suruh nginjilin nanti kan pasti bingung. Gimana caranya? Jangan tanya saya juga bingung. Ya kan? Karena saya kalau suruh nginjilin mungkin saya nggak bisa. Tapi saya cuma bisa berkata, kamu lihat perubahan aja. Kamu doa, kamu harus kemana. Karena saya nggak bisa nginjilin. Tapi setiap kali ada teman saya yang muslim ya, sakit, tiba-tiba saya mandi, saya lihat wajahnya, saya terus telepon teman saya mau ke rumah sakit. Di rumah sakit saya ya ada dikirimin, istilahnya ada perdukunan, ikut terjun. Nah itu spesial saya ya. Jadi ada ini, saya langsung lihat, saya bilang di tubuhmu ada yang mencengkram segala macam. Udah, singkat kata dia sembuh. Apakah dia berubah jadi Kristen? Tidak, dia tetap Muslim. Tapi setiap kali sakit, herannya manggil saya itu sampai bingung. Kenapa sih kamu tuh nggak mau ke dokter atau ustadz atau apalah? Dia tuh minta doakan. Tidak, saya melihat waktu kamu doakan, saya merasakan api Tuhan. Saya merasakan, kok bisa ngerti Tuhan? Lalu biasanya kan manggilnya bukan Tuhan ya. Terus dia langsung diam. Nah kan, saya dalam hati saya, artinya sudah sedikit terbuka. Karena harusnya dia berkata bukan Tuhan. Betul ya?
Tapi dia belum sampai hari ini masih tetap. Tapi saya percaya satu hari Tuhan jawab. Pokoknya kalau sakit, pokoknya kalau apa, yang dicari itu saya. Hah? Bukan Kristen tujuannya. Bukan. Bukan. Kan mereka masih percaya juga. Ya itu biasalah gitulah. Kita tuh kalau sudah melihat yang ada seperti saya nih ya bisa melihat itu nanti dibilang dukun. Ya. Kadang-kadang hati saya juga nggak enak. Tuhan kok saya dibilang dukun ya? Saya ini nggak tahu dukun kayak apa, ya toh? Terus Tuhan bilang nggak apa-apa. Ya toh? Tapi saya percaya itu karunia. Karunia itu kalau Tuhan merasa, padahal sebenarnya boleh dibilang Tuhan itu mungkin salah milih ya. Jalan mungkin salah lah. Karena saya itu penakut sebenarnya. Kalau saya tidak di dalam pengurapan Tuhan, saya suruh ke kamar mandi belakang itu, saya pasti takut. Saya minta teman, pasti percayalah. Tapi kalau saya dalam pengurapan, maka ada sinyal hidup dalam diri kita. Jadi waktu kalau saya dalam pengurapan itu mungkin iblis yang kementak. Ya. Ya toh? Waduh, dia cari perkara. Ya, saya kalau nginep di hotel gitu, saya tinggal bilang gini. Saya udah lihat nih, aduh hotelnya enggak enak. Pokoknya saya sudah bayar hotel ini dan kamu harus pergi. Ini ada pintu yang besar, silakan pergi. Kalau kamu enggak mau pergi, ya urusan sama saya. Ya, nanti dia pergi. Gitu. Jadi kita punya kuasa dan otoritas. Tapi jangan dipakai secara sembarangan, ya. Kita balik lagi. Kita pentingnya menyelidiki hati kita tuh ya. Apakah kita masih dalam on the track-nya Tuhan? Apakah kita masih dalam jalan-jalannya Tuhan? Apakah kita masih istilahnya sama surga itu berkaitan? Kalau sampai kita lepas, percaya bencana di bawah. Tapi kalau kita masih connect, sekalipun sepertinya tidak sampai begini, tapi begini, nempel aja. Tuhan bisa terus membuat kita air. Ya, oke ya, sampai sini mengerti ya. Nanti ada PR, ada ulangan. Kolose 3 ayat 10, Bu Lydia silakan bantu saya. Kolose 3 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar salahnya. Boleh bantu saya lagi, Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Efesus Ayat 22 sampai 23. Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di jalan roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi kita setelah menerima Roh Kudus, kemarin kan pencurahan Roh Kudus, maka pikiran kita harusnya dibarui, hati kita juga harusnya dibarui. Semua yang lama kita tanggalkan, semua yang baru sudah datang dalam hidup kita, dan kita berjalan dari hari ke hari dengan manusia baru kita, dengan satu keilahian, ya toh. Waktu pencurahan Roh Kudus, saya dengar nih dahsyat, semua tumbang kecuali pohon, ya. Semua tumbang dan hilang.
Puji Tuhan. Saya melihat dari hari ke hari gereja ini pertumbuhannya itu menurut saya bukan soal jemaat ya, tapi secara iman, secara rohani meningkat. Saya melihat begitu dahsyat gembala kalian itu bisa dipakai dan sombong. Dia bisa mengerti begitu jemaatnya ada yang sakit. Oh, aku bisa langsung bicara sama dia. Kamu kesana, jemaatmu sakit. Kalau orang nggak terkoneksi dengan Roh Kudus, percayalah tidak akan. Tapi karena dia bawa nama-nama kalian itu, ini berapa nih jemaatnya nih? 170 ya, sekitar 70 ya. 70 dia doa berapa jam juga? Satu-satu. Saya nggak bisa. Udah, Deborah dan ini terus, ya. Apalagi ini didoakan satu-satu detik sampai dia menempuh. Jarang saya melihat, mungkin hampir nggak pernah ada gembala bisa datangin satu. Kalau di Jakarta Genpo, percaya macet itu kira-kira. Tapi untung ini di sini, jadi dia langsung pergi doakan. Terus kalau dengar ceritanya kok tuh dahsyat, saya tuh mungkin nggak sesabar beliau. Sakit perut, WA, ya kan? Apalagi pusing, WA. Saya sampai gitu, oh gitu. Saking jemaatnya cinta sekali dengan gembalanya. Kalau belum didoakan dan belum dibalas, gembala ada di mana? Where are you? Ya, terus dicari. Tapi itu hati beliau tidak capek-capek membawa kalian satu demi satu. Saya belum pernah melihat, dan saya terus berdoa. Hatinya tidak pernah bergeser dari itu. Hatinya terus makin lama makin melekat. Percaya, waktu kalian dicangkokkan di tempat yang benar, ya toh? Siapa yang punya tanaman pohon yang ada buahnya, yang manis gitu ya? Itu maka waktu dipotong, cangkok ya begitu ya. Gak mungkin kita menyangkok pohon yang asem, ya toh ya? Pasti buahnya asem. Tapi waktu manis kita cangkok, maka itu berbuahnya pasti manis, ya dong? Sama, waktu kalian dicangkokkan di gereja ini, di bawah penggembalaan beliau, saya percaya kalian terus dibawa masuk lebih dekat kepada, ya dong? Dan saya percaya hari-hari ini beliau akan makin terus mengalami satu kegerakan yang baru dengan kemarin berbagi ya di panti asuhan. Semua pada ikut ya? Belum pernah loh. Saya itu di gereja saya nih ya, ke panti asuhan satu gereja itu ngikut ke panti asuhan. Mungkin malah banyakkan jemaat daripada anak panti asuhan. Tapi waktu saya dikasih tahu itu, dan kalian disuruh bawa bunga ke mereka satu-satu, dipeluk, didoakan. Kalau itu kalian tidak dalam pengurapan, apa bisa orang itu pada nangis dan tumbang? Bisa. Percayalah, kalian mau yang ada kalian dorong aja jatuh. Iya. Kalau nggak jatuh tuh kayaknya nggak sakit, ya toh? Nah, tapi itu baru disentuh, biar hati Bapak mengalir, tiba-tiba jatuh. Itu baru disentuh. Itu lawatan tuh kemarin tuh dahsyat. Saya sampai saya nggak usah doakan, saya harusnya didoakan. Tapi saya melihat ini jatuh sampai mereka tuh tidak ada lagi yang namanya gen perempuan, gen laki. Itu nangis semua. Ya, sampai yang mendoakan juga nangis. Ya. Itu akhirnya saya sadar. Itu tuh
Dan saya yakin ini tidak berhenti lagi ya, Ya. Bapak ya. Nanti akan ada lagi 4 bulan kemudian anak jompo. Jangan didorong loh saudara. Itu kasihan sudah jompo, kalau didorong ada yang tahu. Ya Mbak Panggung ya. Harus disayang. Dan saya nggak sabaran 4 bulan lagi. Amin. Ya, kalau saya bisa. Ya. Kita balik lagi. Hati kita tuh kenapa perlu kalau secara jasmani kita tuh ada yang namanya medical check up. Hati kita juga harus di check up. Ya toh? Kalau hati kita di check upnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau medical check up dengan pergi ke rumah sakit, ke lab supaya dicek. Ada nggak yang nggak benar? Kadang-kadang kita merasa sehat, ya kan? Atau satu hari tumbang, pingsan, diceklah sama dokter. Atau mungkin jantungnya ini nggak beres. Begitu jantungnya nggak beres kan diobati. Sama dengan hati kita. Waktu kita sering kali fitnah orang, gosipin orang, maka cek hati kita. Ada apa nih di hati kita? Mungkin iri. Mungkin kita juga waktu kecil atau apa diperlakukan tidak adil. Sehingga kita kalau melihat orang diberkati itu merasa ih, kok kayak gitu? Ya. Jadi dicek. Saya minta ayo kita cek, waktu kita saat teduh kita cek. Tuhan, kasih tahu aja. Hatiku ini harus dibereskan. Ya saudara-saudara ya, saya juga berdoa selalu begitu. Supaya kita semua layak di hadapan Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang teman saya itu sakit. Sehat. Tahu kanker stadium akhir. Jadi seringkali kita merasa nih ya, secara rohani ya, fine. Di gereja pelayanan, di luar juga banyak teman. Tapi itu karena belum kecentok. Tapi waktu kecentok, itu mungkin kalian bisa marah banget, benci banget, lihat mukanya aja enggak. Kalian akan buang muka. Hati-hati saudara, kalau buang muka nanti mukanya kebuang bagaimana? Gitu. Jadi jangan buang muka, hadapin aja, kan gitu. Stadium akhir sampai kita tuh berpikir padahal sehat, makanannya dijaga, tapi tetap tenang. Artinya sama dengan kita. Kita ini pergi ke gereja, baca firman, apa gitu. Tapi kalau kita nggak cek hati kita, selidiki hati kita, jangan kita miss. Kita merasa ya sudah pelayanan main musik. Kita merasa sudah jadi WL, sudah jadi singer. Jadi holy ya daripada yang ini tidak pernah pelayanan. Ya, wah. Saya itu kadang-kadang melihat orang-orang yang pelayanan. Maaf nih ya, pemain musik gak nyindir loh. Saya juga tersindir. Itu mereka merasa, aku udah pelayanan. Aku sudah tiap kali diajak sama gembala pergi. Gitu. Pelayanan ke sana, ke sini, ke sana. Tapi pernah nggak kalian saat itu 15 menit aja. Kalau orang yang tidak biasa saat teduh, percaya 15 menit itu bagi dia 5 jam. Baca firman yang cuma 3 pasal bisa menjadi itu seperti 30 jam. Iya kan? Karena begitu, apalagi kalau bacanya di handphone, WA, bukan dulu. Jawab. Sudah, buka lagi Alkitab. Buka lagi. Tiba-tiba telepon.
kita pergi yuk. Ya, lupa kitabnya. Jadi saya harap jangan baca di handphone. Kecuali itu memang darurat. Saya harap itu lebih baik baca tuh pakai Alkitab. Terus benar-benar 3 pasal itu kalau memang tidak bisa langsung, kita makan sehari berapa kali? 3, gitu. Artinya dicicil aja 3 pasal, pagi 1, siang 1, sore 1. Kalau bisa semua sekaligus tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, cicil aja sehingga kalian itu tidak pernah bolong. Saya ini diberikan karunia sama Tuhan, bisa melihat tuh, ya puji Tuhan lah ya. Nah, tapi kadang-kadang nggak enak kalau ada, saya kadang-kadang bisa melihat, wah ini orang nggak baca Alkitab. Karena kalau dia baca, itu firman tuh nempel semua, jadi kayak baju. Tapi kalau dia nggak baca atau bolong-bolong, itu bajunya bolong-bolong kayak kena rokok itu. Jadi saya udah tahu, wah, dia bolong-bolong. Terus teman saya, kok tahu? Kita tes. Langsung saya waktu konseling, kamu baca Alkitab? Baca. Rutin atau bolong-bolong? Terus ketawa, bolong-bolong. Jadi nggak bisa dibohongin. Belajar untuk baca. Percaya, saudara. Ini bukan buat saya, tapi buat kalian. Karena nanti waktu kita menghadap Tuhan, katanya kan gini, ya bagus Pak Yosua itu bisa dengar suara Tuhan, Bu Lydia itu bisa lihat, karena dia dekat baca firman saat itu. Tapi kalau kita jauh, tidak pernah baca firman, terus mau dengar dari mana? Dengar Tuhan ngomong itu dari mana? Gak akan bisa. Saya sering tuh dibilang, ya enak, itu kan bisa lihat. Ya karena saya baca firman. Tapi nggak usah ikutin saya. Saya tuh baca sampai 12 pasal. Coba lebih banyak saya tuh. Terus handphone saya itu penuh dengan grup Alkitab. Dan kalau saya tidak di grup, mereka tidak mau baca. Jadi supaya saya juga memberikan semangat, misalkan ada grup 3 pasal, saya ngikut 3 pasal toh, saya harus baca 3 pasal, yang ini 12 pasal. Lama-lama kan saya penuh dengan firman. Saya sampai gini, Tuhan, saya ini capek loh lama-lama baca firman, sini 3, ini 5, ini 12, terus 1. Terus pada dia, terus kamu capek Tuhan, gimana caranya supaya saya tidak capek? Tuhan senyum. Saya tahu kalau Tuhan udah senyum itu artinya dia tidak setuju. Ya makan lemaslah saya. Ya saya pikir udah ya, saya nggak usah dimasukin Alkitab grup, tapi maksudnya saya tetap dukung kalian. Satu hari handphone saya rusak. Nah, saya senang banget. Tidak diganggu lah, tidak ada WA, tidak ada konseling. Saya tuh happy banget tuh. Terus teman saya yang nggak happy, marah tiap kali ketemu, handphone bukannya dibenerin, handphone dibenerin. Terus biarin aja. Terus kenapa? Jadi nggak baca. Gitu? Tapi saya baca Alkitab saya 12 pasal itu yang penting. Terus tiba-tiba teman saya langsung, harus dibenerin, dimasukkan ke grup lagi kembali. Rutinitas saya. Jadi saya sampai bilang, iya ya, firman itu harusnya tidak membuat kita bosan, tapi membuat kita menjadi dikenyangkan. Ya. Terus kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang kita tidak pernah mengerti. Waktu kita baca firman tiba-tiba nih ya, kita merasa
down. Hari-hari itu kita merasa semua masalah itu rasanya numpuk di kepala, rasanya pecah, sampai akhirnya kalau orang dunia bilang apa? Healing, ayo kita healing, gitu. Nah, begitu healingnya selesai, umat ya bukan healing lagi. Tapi waktu ada firman, sekalipun itu langsung segala perkara dapat namun di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku harus jadi kuat, aku harus terus naik, dan setiap permasalahan itu ada di bawah telapak kaki. Firman semua itu yang kita ucapin, ya kan? Tapi kalau kalian tidak baca firman, maka waktu ada masalah ya berat bro. Kita perlu healing, kita perlu tapping, kita perlu jalan-jalan. Saya sedang, kalau sama teman-teman saya tuh ya SMP tuh, mereka akan terus nih bicara sama saya sampai saya tuh bisa kepalanya sudah bisa ngomong. Kenapa? Pusing ngeliatin. Ya, karena permasalahannya kan muter-muter. Saya bilang, ya terus jalan keluarnya berdoa. Ada firman yang berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi kalau ada masalah, tutup pintu dulu ke kami, berdoa. Jangan cari teman. Kebiasaan kita cari teman buat curhat. Nah, satu hari teman bentrok sama kita, curhatan kita bocorlah kemana-mana, tambah ngamuklah kita, bener nggak? Hati kita rusak. Ya, curhat sama Tuhan, dia tidak pernah bocorkan masalah. Tapi Dia justru bantu kita. Saya saudara-saudara. Kita tahu kalau kita menyelidiki hati kita, maka di 1 Timotius 4 ayat 16. Ibu Rina silakan bantu saya. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sadar atau tidak sadar, kita ini seperti magnet, ya. Kita nggak pernah sadar tiba-tiba kita kumpul sama orang-orang yang sakit hati. Kalau kita punya luka yang sakit hati, nggak pernah sadar tiba-tiba habis. Atau ini semua barisan sakit hati. Tapi kalau kita jaga hati kita akan dikumpulkan sama orang pemuji, penyembah. Teman-teman saya ini semuanya hampir rata-rata tanpa saya sadari. Kalau nggak Tuhan sadarin saya, terus singer, WL, pemain musik, terus pendoa, saya nggak sadar itu. Saya sampai tragis. Mungkin waktu kemarin itu saya pingsan sama Tuhan sadar. Saya sadar loh, kamu tuh membawa kebaikan. Sehingga kamu tuh dikumpulkan dengan orang-orang yang bisa takut sama Tuhan dan terus hidupnya tuh memuji Tuhan, menyembah, terus hidupnya untuk pelayanan, untuk melayani dengan kasih. Saya nggak pernah sadar sampai Tuhan bukakan saya sadar, saya ada di barisan dan saya bersyukur sekali. Coba tanya sama diri kalian sendiri, masing-masing. Kumpulan kalian ini siapa? Membuat baik atau tidak? Ya. Dan kita harus, misalkan kita kumpul sama teman yang istilahnya sakit hati. Justru waktu kita kumpul di sana, kita harus menjadi yang menyembuhkan mereka.
Ya toh, setelah menyembuhkan mereka, bawalah mereka bertemu dengan Tuhan. Itu yang sering sering saya ketemu sama mereka, terus saya tiba-tiba ajakin mereka makan apa, ngobrol-ngobrol, terus mereka senang. Nah, mereka mulai ke gereja. Ini domba-domba yang tersesat, atau kalau yang pada pergi ke panti kemarin, anak bungsunya. Ya, lanjut. Cuman saat kita menyelidiki hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita baca firman seperti tadi saya bilang dan berdoa, ya. Mazmur 119 ayat 9. Ibu bisa baca? 119 ayat 9. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Ya, kembali lagi firman, balik lagi firman, balik lagi. Kalau kita mau melakukan apapun, kita harus tanya Tuhan. Pasti firman itu tiba-tiba nongol lagi. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya yang baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu kita bertobat, kita selidiki hati kita tidak beres, maka ayat ini berkata benar. Setelah kita merasa tertegun, kita memperbaiki kelakuan kita, kita hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari-hari ini biarlah hati kita selalu sadar kita tidak lebih baik dari orang lain. Dan jangan pernah melihat orang dari depan, dari belakang. Tuhan itu selalu melihat hati. Mau orang itu seperti apa? Misalkan Saulus, selalu orang berkata, jahat ini orang. Betul enggak? Tapi Tuhan itu tahu rencananya buat Saulus lebih, dan Saulus berubah jadi Paulus. Dia hampir sebagian Alkitab ini ditulis oleh Paulus, dan dia banyak menobatkan Saulus jadi Paulus. Saya berdoa kalian akan bertemu dengan Saulus-Saulus, dan kalian akan membuat mereka menjadi Paulus-Paulus yang terus memberitakan firman Tuhan. Ya, biarkan kalian itu terkoneksi dengan yang ilahi di tempat ini. Biarkan kalian itu tertanam di tempat ini. Dan jangan pernah dua kaki. Ini loh, saya ini tidak suka sama gembala karena punya cadangan gereja. Pindahlah ke gereja A, ya toh. Nanti yang ini bermasalah, pindah lagi ke gereja sini. Jangan. Selidiki hati. Benar nggak? Tanya Tuhan. Saya nggak nyuruh kalian ke sini loh ya. Tapi tertanam itu supaya bertumbuh, berbuah. Ya toh. Coba nih ya, kalau pohon. Kita kan pohon kehidupan. Ya toh. Yes. Dibongkar. Tanam sini. Belum bertumbuh nih. Belum akar, belum sehat. Yes. Gereja satu belum bertumbuh, pindah meneh, ya. Lama-lama tuh pohon mati apa enggak? Mati lah. Nah, kapan berbuahnya? Ya enggak tahu, wis mati. Gitu, ya. Kalau kita mau hidup, kita harus tertanam. Waktu tertanam, akarnya kan mulai terus, ya toh.
sampai memenuhi, misalkan kalau itu di pot sampai potnya penuh dengan akar, ya dong. Waktu itu terus dia akan bertumbuh. Ini dipupukin dengan apa? Firman. Kesabaran, kekuasaan diri, kelemah lembut. Gitu loh, ya. Kak, apakah kalian boleh ke tempat lain? Boleh. Tapi itu seperti jajan. Kalau kita makan di rumah sendiri, kadang-kadang bosan ya. Pengen makan, saya pengen makan cengkaki. Tapi kalian harus tahu, rumah kalian jangan sampai nyasar ke rumah tetangga. Nanti kalian tangga, bosan aku kasih kamu makan terus. Gitu ya. Jadi harus tertanam. Selidiki hati kalian. Kalian sudah tertanam belum di rumah? Saya percaya yang bermasalah akan dipulihkan. Yang ekonominya sedang down akan diupgrade naik. Dan saya percaya kalian akan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, Gideon-Gideonnya Tuhan. Kalian akan memberkati banyak orang di luar sana. Kalian akan jadi berkat. Kalian diberkati untuk jadi berkat. Bahkan kalian, orang-orang akan datang. Doakan saya. Itu benar. Itu karena kalian berkat. Kalau gembala kalian bisa seperti itu, maka cabang-cabang itu, kalian itu kan cabang-cabang. Kalian juga sama. Oke ya saudara-saudara ya, saya percaya selesai sampai sini. Saya minta kita nyanyi lagi lagu sedikit. Tapi ini benar-benar direnungi, ya. Jangan asal nyanyi. Kalau nanti kalian asal nyanyi, kalian nggak tahu. Nih, Samuel, main keyboardnya udah bagus. Terus ya.
sekere polara pakata para sopa. Yara pakas sekere polara pakora papara kapas sekere popa. Berkati kami semua yang hadir malam ini Tuhan. Jangan kau lewatkan kami malam ini Tuhan. Sentuh hati kami, ubah hati kami Tuhan. Lidiki hati kami malam ini Tuhan. Yara pakas sekere popa. Kami percaya firman-Mu Tuhan membersihkan hidup kami malam ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu memberikan kami terang Tuhan. Yara pakas sekere popa rapakas sakara popa. Thank you Lord, praise the Lord. Materaikan firman-Mu dalam hati kami malam ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, firman-Mu menjadi pedang dalam hidup kami, memberi kekuatan saat kami lemah Tuhan, memberi terang di saat kami mengalami kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Mama Yeni, memberkati pelayanannya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Perkenanan-Mu, pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Holy Spirit. Thank you Lord, praise the Lord. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu malam ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini untuk Setelah puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, firman sudah Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah itu tertanam dalam hidup kami dan kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk lebih melekat kepada-Mu. Dan sebentar kami akan memberi karena Kau mengasihi Bapa dan Kau menyucikan setiap tangan-tangan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sabat di dalam
Salam Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat pelayan dari Mama Yeni. Hari ini kami mendapat kekuatan baru, bahwa Tuhan tidak melihat penampilan kita, Tuhan tidak melihat gaya kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kita di hadapan Tuhan, bukan karena aktivitas kita rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi hubungan kita. Ini tentunya di rumah ya. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, apalagi kita connect dengan Tuhan. Terima kasih untuk pencerahan hari ini, dan kami harap untuk bulan-bulan ke depan dan waktu-waktu ke depan, kami jemaat di tempat ini sangat mengharapkan berkat dari Mama Yeni. Dan hari ini kita juga kedatangan teman baru, tamu yang dari jauh. Saya harap Mbak Esther dan suaminya Pak Yohanes sudah bangkit berdiri. Kami ucapkan selamat datang di gereja kami GPPS Hari Hidup. Dan Bapak Ibu tahu mereka rumahnya di Soko Ponorogo. Jadi berangkatnya tadi jam 4:30 sore. Kalau mereka berdua boleh datang di tempat ini, itu semua karena di tempat ini ada hadirat Tuhan. Mereka rindu, haus dan lapar akan Tuhan yang ada di tempat ini. Oke, kami ucapkan selamat datang kembali. Saya lanjutkan. Saya menyampaikan pengumuman kita untuk kegiatan sepekan ke depan. Menara doa setiap Selasa jam 7 malam. Ya, dalam menara doa ini, apabila ada pergumulan atau mungkin saudara, keluarga jauh, tetangga, siapa saja yang butuh didoakan, bisa menghubungi kami atau kontak person yang nanti sudah tersedia ya. Kemudian latihan ibadah raya setiap Jumat jam 6 malam. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam. Nah, ini bagi jemaat yang ada pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak person sebagai berikut. Diakonia apa juga? Ya, Perjamuan kudus. oh iya, minggu depan ada perjamuan kudus. Mungkin nanti pelayannya sudah. Dan untuk tugas seminggu satu bulan ke depan sudah dibagikan ya. Bisa dilihat jadwal masing-masing bagi setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Kemudian perjamuan kudus disertai dengan perjamuan kasih. Jadi setiap 1 bulan sekali kami ada kita ada perjamuan kasih. Bagi siapa saja yang tergerak untuk membawa apa saja makanan boleh ya dibawa ke tempat sini. Mungkin ada yang perlu tambahkan Pak. Iya, shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Biarlah kabar kita luar biasa. Saya di sini melihat sukacita luar biasa, dan saya bersama Desa mengucapkan terima kasih Mbak Lina buat pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi kalau mereka berdua kesini adalah dia cas kita. Jadi kalau kita mungkin lagi lemah, lagi down, dia akan mengecas kita seperti Tuhan kita ya Bapak ya. Jadi saat ini kita kalau Mama datang, Mbak Lina datang tuh kita bisa dicas lagi, semangat lagi. Jadi kalau tidak ada mereka kadang tuh kita juga sempat down, tapi kalau ada mereka tuh kita tetap diperbarui lagi semangat kita. Ya, terima kasih Mbak Lina. Kami tunggu pelayanan yang ke depannya, nanti kita akan jadwal lagi supaya kalau bisa 4 bulan lagi bisa ke sini. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita akan mereview untuk kegiatan kita hari Jumat kemarin. Kita ke Panti Asuhan Maranatha. Saya bersyukur sekali semuanya jemaat boleh berpartisipasi. Terima kasih buat dukungan dananya, dukungan doanya, dukungan semuanya yang sudah memberikan buat gereja bagikan kepada Panti Asuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat tenaganya, buat supportnya, buat semuanya. Tanpa kalian kita tidak bisa buat, tapi semuanya hanya karena kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah masak kemarin. Masaknya sangat luar biasa sampai turah-turah ya. Saya tuh kadang mikir gini, padahal anak panti itu makannya sudah banyak ya, tetapi sisanya kok masih banyak. Kadang kita sebagai manusia kan kadang nggak percaya. Ternyata memang itu pekerjaan Tuhan. Jadi saat itu ngambil itu kadang kan nggak habis-habis masakannya, sampai sisanya tuh 12 bakul ya. Iya, kita bersyukur sekali karena
semuanya karena Tuhan. Jadi ini sudah programnya Tuhan. Jadi nanti 4 bulan lagi kita adakan lagi, bukan di panti asuhan tapi di panti jompo. Jadi itu kalau kita hitung tepatnya nanti juga bulan Desember. Jadi nanti kita bisa atur mungkin kegiatan itu awal bulan, dan nanti untuk Natalnya kita buat pertengahan atau sekitar akhir bulan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang buat Mbak Esther Budi beserta suami. Selamat datang kami ucapkan, supaya di sini kerasan ya, meskipun tempatnya jauh, tapi saya bersyukur semangatnya luar biasa. Jadi Mbak Esther Budi ini mengikuti Facebook kami itu selama pelajaran 9 buah ya Mbak Esther ya. Dia sangat terberkati. Dia tuh dulunya kerja di Hong Kong dan ini sudah diputuskan untuk pulang. Jadi dia tuh merasa diberkati dengan pelayanan tempat ini. Jadi akhirnya meskipun dia jauh, 4:30 sudah berangkat sampai di sini. Sampai jam berapa Mbak? Jam 6. Makanya Bapak Ibu terkasih, meskipun dia jauh tapi semangatnya luar biasa. Makanya kita kalau yang dekat tidak datang, kadang kita bilang mosok tidak isi sama Mbak Esther Budi. Ya Bapak Ibu terkasih, kita semangat lagi di dalam Tuhan. Jadi karena itu hari-hari ini yang kita kerjakan supaya kita semangat lagi. Ya, kita mau laporan lagi itu kegiatan kemarin. Jadi dana yang sudah kita keluarkan, kita masih ada saldo sekitar 3.775.000. Jadi bersyukur sekali masih ada sisa. Tetapi Bapak Ibu terkasih, kalau masih ada sisa kita tetap menabur lagi. Jadi mungkin kalau ada berkat kita kasihkan ke bendahara lagi, supaya apa? Tabungan itu akan berguna bagi semuanya orang. Jadi tabungan ini bukan untuk kegiatan kita panti asuhan atau panti jompo juga, tapi juga untuk kebutuhan jemaat juga mungkin. Jadi jemaat yang mungkin lagi sakit, kita ada partisipasi dari gereja untuk membantu jemaat. Mungkin ada jemaat yang mengalami kekurangan, mungkin kita berikan sembako buat mereka. Jadi ini sudah kita punya pos-pos sendiri. Jadi punya kas sendiri, punya kas diakonia sendiri. Nanti kita wis enak. Jadi kalau kita mau buat apa-apa, wis enak ya. Terima kasih. Yang selanjutnya, jadi nanti mulai minggu depan saya minta Bapak Ibu yang sudah memiliki hati untuk bergereja di tempat ini, nanti besok bulan depan saya suruh kirimkan foto keluarga ukuran 4L yang sudah merasa. Jadi nanti selama 1 minggu ini jenengan doa dulu sama Tuhan, sudah mantap di sini apa belum? Kalau jenengan sudah mantap di sini, besok minggu kirim foto 4x R keluarga. Nanti saya akan buatkan papan seperti papan foto. Nanti akan saya tempel di situ. Kalau jenengan kirim foto ke kami, saya akan tempel di situ. Kalau enggak juga ada apa-apa. Kalau enggak berarti jenengan bukan bagian saya. Kalau jenengan merasa jemaat di tempat ini, nanti akan saya tempel. Itu bagian doa-doa saya. Itu saya bertanggung jawab penuh kepada jenengan-jenengan yang menempelkan nanti foto di situ. Jadi mau apa-apanya itu tanggung jawab saya. Jadi akan sepenuhnya kami akan dukung doa, kami akan mati-matian, makanya mendoakan kalian-kalian di sini. Karena tanggung jawab itu saya besar. Saya sebagai gembala bukan sekedar kita meminta sesuatu pada jenengan, tapi pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Jadi kalau nanti saya mati, mau saya dipanggil Tuhan, terus pelayanan kamu apa? Kamu jadi gembala dan gembalakan. Jadi hari-hari ayo yang mungkin sudah punya hati di sini, besok minggu saya minta kirim foto 4R 4R ya? Iya 4R. Iya, saya lupa tadi 4R. Nanti kita foto, saya buatkan papan nama Madik, seperti Madik itu. Nanti itu kami akan doakan setiap hari. Jadi itu bagian pokok doa kami ya. Jadi kalau jenengan nanti sudah memutuskan untuk bergereja di sini, itu tanggung jawab kami sebagai gembala. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu pulang nanti kita ada berkat roti dan susu. Roti susu ini bukan roti biasa, bukan susu biasa. Jadi roti dan susu ini diberikan kepada kita dari Mama. Itu adalah roti kekuatan. Jadi kalau jenengan nanti setelah makan roti dan minum susu itu akan diberikan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Jadi mungkin hari-hari ini jenengan mungkin lagi letih, lagi lesu dengan pelayanan, mungkin lagi jibek dengan keadaan ekonomi. Tetapi di saat jenengan makan beriman tadi ya, beriman dalam Tuhan Yesus,
itu akan memberikan kekuatan baru. Jadi itu akan mengecas kekuatan baru kita. Jadi apa? Yang mungkin lagi down, yang mungkin lagi punya masalah, yang mungkin lagi pergumulan, kita makan roti dan susu ini akan menjadikan kekuatan buat kita. Amin. Yang selanjutnya, mulai minggu depan kita ada persembahan tambahan. Jadi nanti kita ada kantong satu lagi. Gunanya untuk apa Pak Yosua? Gunanya rencana kita nanti ada Natal, dan persembahan itu kita pergunakan untuk tambahan kita kegiatan Natal. Ini masih teka-teki. Jadi kita masih belum umumkan. Nanti kita ada surprise lagi untuk Natalnya ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Ada tambahan lagi? Ya, kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa mengajarkan kami, menasihati kami, sehingga kami memperoleh berkat yang luar biasa. Kami percaya yang hadir pada saat malam hari ini tidak terlewatkan oleh berkat-berkat terbaik. Kita semua mengalami berkat yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati sidang jemaat yang hadir pada saat malam hari ini. Baik usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati kesehatannya, memberkati sawah ladangnya, memberkati buah kandungannya. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Kami percaya berkat-berkat yang terbaik boleh tercurah buat sidang jemaat yang hadir pada saat malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga memberkati anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun berada, Tuhan lawat, berkati juga seperti kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu berada di dalam setiap kehidupan kami. Baik yang ke Madiun, yang ke Ponorogo, bahkan di sekitar sini, Tuhan senantiasa melindungi, menyertai. Baik pulang dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan angkat tangan. Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Bapa Surgawi, lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus, boleh memberkati kami yang hadir pada saat malam hari, menguatkan, melindungi, menyertai mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua, yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.